Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Meraih kehidupan bebas hutang dan mencapai kemandirian finansial adalah impian banyak orang. Namun demikian, tahukah kamu bahwa kunci utama untuk mewujudkannya terletak pada financial mindset yang tepat? Financial mindset adalah cara pandang kita terhadap uang dan bagaimana kita mengelolanya. Dengan memiliki pola pikir yang benar, kita dapat membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang sehat dalam mengelola keuangan, seperti menabung, berinvestasi, menghindari hutang konsumtif. Ingat, hutang bukanlah alat yang untuk kita gunakan untuk memenuhi keinginan sesaat, melainkan beban yang dapat menghambat langkah menuju kebebasan finansial, kemandirian finansial. Selain itu, menghindari riba dalam setiap transaksi keuangan juga merupakan bagian penting dari financial mindset yang baik. Riba tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga merupakan praktik yang tidak adil dan dapat menjerumuskan pada kesulitan finansial yang berkelanjutan. Dengan memilih instrumen keuangan syariah dan menghindari riba, kita dapat mencapai kemandirian finansial dengan cara yang berkah dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang financial mindset, building habit for wealth. Kita akan membongkar rahasia pola pikir orang kaya, kebiasaan-kebiasaan menuju kebebasan finansial yang bisa berdampak pada kesuksesan, dan kita bisa mengubah mindset keuangan menjadi lebih baik. Siap-siap catat dan praktikannya, karena kekayaan bukanlah mimpi, melainkan hasil dari pola pikir dan kebiasaan yang tepat. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, hiduplah di bawah kemampuan finansial kamu. Apa maksudnya? Hidup di bawah kemampuan finansial seringkali dikaitkan dengan perasaan rendah diri dan ketergantungan pada validasi orang lain. Namun, tidak demikian. Penting untuk diingat bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa besar penghasilan atau seberapa mewah gaya hidup kita. Menghargai diri sendiri dimulai dari menerima diri apa adanya, mengenali potensi diri, dan berusaha untuk terus berkembang. Fokuslah pada pencapaian pribadi dan nilai-nilai yang kamu yakini, bukan pada standar yang ditetapkan oleh masyarakat di sekitar kita. Financial mindset yang sehat juga berperan penting dalam mencapai financial independence dan menghargai diri sendiri. Mulailah dengan mengubah pola pikir tentang uang. Anggaplah uang sebagai alat untuk mencapai tujuan dan mewujudkan mimpi-mimpi kita, bukan sebagai sumber kebahagiaan atau validasi. Buatlah anggaran keuangan yang realistis, prioritaskan kebutuhan di atas keinginan, dan hindarilah hutang dalam bentuk apapun yang dapat membebani keuangan kita. Dengan hidup di bawah kemampuan finansial dan memiliki financial mindset yang sehat, kamu dapat menemukan kebebasan dan kebahagiaan yang hakiki. Kamu akan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti keluarga, kesehatan, pengembangan diri, karir. Ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh materi, melainkan oleh karakter, integritas, kontribusi pada orang lain, dan kontribusi pada masyarakat di sekitar kita. Kemudian kedua, jauhilah pinjol hanya untuk memenuhi gaya hidup. Gaya hidup konsumtif dan keinginan untuk memenuhi hasrat sesaat seringkali menjerumuskan kita pada jebakan pinjaman online. Kemudahan akses dan proses yang cepat membuat pinjol terlihat menggoda, terutama bagi mereka yang ingin memenuhi gaya hidup tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Namun penting untuk diingat bahwa pinjol bukanlah solusi instan untuk masalah keuangan, justru dapat menciptakan masalah baru yang lebih besar. Untuk membangun financial mindset yang baik, hindarilah menggunakan pinjol hanya demi memenuhi gaya hidup. Prioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Sebelum menggunakan pinjol, tanyakan pada diri sendiri, apakah benar-benar membutuhkan barang atau jasa tersebut, atau hanya sekedar ingin memuaskan hasrat sesaat. Jika jawabannya kedua, hanya memuaskan hasrat sesaat, lebih baik urungkan niatmu. Ingatlah bahwa kepuasan yang diperoleh dari gaya hidup konsumtif hanyalah sementara. Sementara beban hutang pinjol dapat bertahan lama dan mengganggu kesehatan finansial. Jadikan menabung dan berinvestasi sebagai prioritas dalam keuanganmu. Dengan menabung dan berinvestasi, kamu bisa memiliki dana darurat dan dapat mewujudkan impianmu di masa depan tanpa harus bergantung pada pinjaman. Bangunlah financial mindset yang baik dengan mengutamakan kebutuhan, menghindari gaya hidup konsumtif, serta fokus pada menabung dan berinvestasi. Lantas ketiga, saat gaji sudah di atas minimum, pastikan untuk berinvestasi 15%.
Mencapai titik di mana gaji sudah di atas UMR dan memiliki dana darurat memang sebuah pencapaian yang patut kita rayakan. Tapi jangan terlena dulu. Saatnya melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu membangun kekayaan melalui investasi. Dengan gaji yang sudah cukup dan dana darurat yang sudah aman kita sisihkan, maka sisihkan minimal 15% dari penghasilanmu untuk berinvestasi secara rutin. Anggap saja ini sebagai gaji untuk masa depan. Karena kenapa harus 15%? Persentase ini ideal untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti memiliki rumah, dana pendidikan anak, atau pensiun yang nyaman. Jangan khawatir kalau terasa berat di awal, mulailah dengan nominal yang terjangkau dan tingkatkan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Yang terpenting di sini adalah konsistensi dalam berinvestasi. Ada banyak instrumen investasi yang bisa kamu pilih, mulai dari reksadana, saham, obligasi, emas, properti, dan lain-lain. Sesuaikan pilihan investasimu dengan profil resiko, tujuan keuangan, dan kemampuanmu. Jangan ragu untuk terus belajar dan mencari informasi sebanyak-banyaknya sebelum memulai investasi. Ingat, investasi adalah kunci untuk mewujudkan mimpi dan mencapai kebebasan finansial di masa depan. Dan investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Kesimpulannya di sini adalah hidup sederhana dan bermakna, bersih dari riba adalah kunci untuk menuju ketenangan jiwa dan keberkahan hidup. Dengan melepaskan diri dari jeratan konsumerisme dan gaya hidup berlebihan, kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang esensial, seperti keluarga, kesehatan, dan pengembangan diri. Menghindari riba dalam setiap transaksi keuangan, baik dalam bentuk pinjaman, investasi, maupun bisnis, merupakan wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langkah menuju keberkahan rezeki kita. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan, melainkan hidup dengan penuh kesadaran dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana dan bebas riba, kita dapat membangun kehidupan, membangun kekayaan yang lebih bermakna dan tentram, baik di dunia dan di kehidupan akhirat. Oke, itu tadi sedikit pembahasan tentang financial mindset yang perlu kita miliki. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.